saya rekam ya. Nah, nanti rekamannya biasanya di-upload nih ke YouTube gitu. Jadi di YouTube Hmm, tuh kemarin udah Ivan bikin inisiatif, Mas rekamannya di share di YouTube gitu supaya teman-teman yang nggak hadir saya ikut nyimak juga gitu. Oke, terima kasih Mbak Mopwain dan Mungkin aja Mas, agak Marvin. ribet. Iya ya susah ya. Tulisannya seperti itu soalnya. Dari kemarin saya bingung Iya, bacanya gimana ya, Marvin gitu. Oke, kalau Marvin saya ngerti. iya, Oke, atau Mbak Wina gitu ya. iya. Terima kasih buat udah hadir sore ini di Kumpul KBM rutinan pekanan yang itu jadi ya ini momen kita buat silaturahmi karena seenggaknya interaksinya lebih ya bisa tatap muka mungkin mukanya kelihatan mungkin kita bisa saling mengenal lebih nggak cuma dari tulisan gitu karena kalau di medium kan mungkin interaksinya mungkin cuma sekedar di kolom respon Oh gitu ya iya, respon, cuma ya. direspon aja atau saling tukar tulisan kayak gitu kan atau mungkin di grup itu pun di grup juga biasanya nggak ada tatap mukanya. Nah, kumpul KBM ini niatnya adalah untuk saling bertemu itulah. Supaya nanti kalau katakanlah di dunia nyata mau tatap muka bisa saling nyapa. Seenggaknya gitu kan. Gitu. Iya. Nah, oke, buat awalan nih, Mbak Marvin gitu kan ya. Eh, boleh dong cerita latar belakangnya apa, kegiatannya saat ini ngapain. Lalu kenal menulis itu sih apa sih? Oke, halo, salam kenal teman-teman KBM. Saya Morvin, atau bisa dipanggil Wina, tapi enaknya dipanggil Morvin aja ya, biar Oke, lebih akrab, kayak di tulisan. Latar belakang, saya karyawan ini sih, karyawan biasa, ya, ya. admin pengadaan di perusahaan jasa konstruksi, Hmm, hmm, sama nyambil jadi mahasiswa, gitu. hmm, Belajar melukis diisi kebutuhan. Keseharian kerja aja, palingan kalau Sabtu Minggu ngajar anak-anak di kelas tumbuh kembang gitu. Terus suka oke. nulis, sebenarnya udah lama mas suka nulis, Hmm, cuma hmm, kayak yang cuma lewat-lewat gitu aja. Dulu tuh sempet kan waktu masih SMP tuh hmm. era-era bucin. Saya anak SMP, ada anak STM naksir. Nah, saya dikasih tuh bukunya Khalil Gibran. Ini Oke, buku apaan? Saya kayak bapak bilang, ini bukunya terlalu dewasa, Win. Kamu jangan baca ini, gitu kan. ya. Tapi saya diem-diem baca tuh. Nah, mulai dari situ saya mulai suka nulis. Terus ikut kayak kompetisi-kompetisi gitu. Hmm, Sempet ini juga pengen jadi novelis, Mas. oke. Tapi waktu itu malah serius belajar melukis. Jadinya terhenti. Oke. Berarti sejak SMP itu emang bacanya novel sastra gitu ya? Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Hmm, oke. Nah itu apakah eh, dilanjutkan SMA lalu kuliah juga masih nulis lagi atau Terakhir waktu SMA, itu kelas 1 SMA kalau nggak salah. hmm, Itu saya tahun berapa gitu. Udah nggak nulis lagi, udah terakhir sampai kemarin awal kenal Medium tahun 2020. heeh, Nah, itu kayak pengen nulis lagi, tapi di Medium waktu itu masih ini ya, masih kayak banyak yang profesional gitu kan, ya kayak ya ya profesor betul. gitu. Terus baru mulai nulis lagi waktu 2024. Oke. Itu Masih baru banget. udah tahu medium tuh sejak lama ya 2020. Tapi waktu itu tahunya dari temen kah atau emang lagi cari platform buat nulis gitu atau gimana? Tahu dari temen. Oh, Kebetulan dari ada temen. salah satu temen dia suka blogging kan. Nah, Hmm, terus hmm, kawin ada nih Medium gitu. hmm, hmm, Ini kalau kamu mau belajar asik loh, banyak banyak tulisan-tulisan bagus gitu. hmm. Iya, iya, iya.
Oke, berarti dari temen ya. Sebelumnya berarti belum pernah Hmm, ngeblok sama sekali atau gimana? gak pernah sama sekali. Oke, karena biasanya kan eh, teman-teman tuh mungkin yang lain itu tahu Medium tuh karena mereka sebelumnya pernah blog tuh ya. Mungkin di WordPress, Hmm, mungkin di Blogspot, seperti itu kan. Mungkin juga di sosmed gitu kan. Eh, hmm. lalu ternyata tahu Medium akhirnya mereka nulisnya. Nah, apakah eh, Wina juga nulis di di sosmed juga kah? Kalau secara khusus nulis di sosmed sih enggak ya Hmm. Mas. Jadi cuma mungkin kalau bikin caption itu nggak Oke, cukup kan. iya Ya, iya iya. oke lah, udah ke medium. Heeh. Oke. Nah dari mungkin pengalamannya yang cukup baru gitu kan, dan mungkin sebelumnya nggak pernah ngeblog, lalu bahkan mungkin Hmm, latar belakangnya juga oke sih. Diisi ambil apa tuh kalau boleh tahu? saya seni murni. Oh seni bahkan seni murni gitu ya. Ya, ambil Heeh. seni murni, kebetulan konsentrasinya di lukis. Hmm. Nah Nah, terus gimana tuh? ada kesinambungan antara nulis sama lukis karena Hmm. kebanyakan mereka yang bikin karya rupa itu lemahnya di narasi ya Mas ya. Ya ya. Itu jadi kayak belajar menulis penting banget ternyata. Tapi itu apa gara-gara tugas kampus nulisnya atau Enggak, di sama sekali nggak ada. oke. Berarti cuman Tugas kalau di kampus, kampus cuman ngelukis aja ya tanpa iya, menarasi. Oke. iya. Ini waktunya habis buat bikin karya kan. Jadi kayak Mhm. mahasiswa seni lukis tuh kayak yang baca gitu lumayan jarang karena ya udah mereka Hmm, berkutat sama kanvas terus gitu. ya ya ya. Pemandangan yang wajar. Beberapa kali saya Hmm, ngobrol juga dengan teman-teman seniman gitu kan ya. Baca nggak gitu? Nggak. enggak. Berkarya, berkarya aja gitu kan. Iya. Padahal itu Tapi penting tapi banget. menariknya ketika di Medium saya nemukan beberapa seniman yang apa? Mereka akhirnya nulis gitu kan. Mereka bilang menulis tuh makin bikin mereka bisa berkarya dengan lebih baik katanya Ya bener. gitu. Bener. Nah kalau kalau Wina waktu mulai nulis waktu itu motivasinya apa? Eh, Kalau yang mau depan, mau ngembangin potensi masa sekolah kah atau melengkapi enggak karya sih Mas. lukis ya? Kayak yang saya bilang tadi, saya tuh bingung kok diajak ngobrol di sini tuh buat apa? Saya cuma curhat gitu kan. Murni Ya, Mas curhat. eh, jadi curhatnya tentang apa biasanya Pak? Kenapa kok perlu ditulis? Kenapa kok nggak curhatnya dalam bentuk lukisan misalkan kayak gitu Pak? eh Jadi Mas, dulu tuh sempat eh, curhat lewat tulisan. Itu saya Hmm. pikir, oh ternyata nulis itu nguras energi ya, gitu kan. Kalau kita curhatnya lewat lukisan, oh ya Hmm. langsung langsung terpampang gitu. Hmm. Nah, cuma ada kelemahannya, kayak nggak benar-benar tersampaikan. Oke, ya, ya, nggak benar-benar disampaikan. Tapi bukannya Mm-mm. teman-teman seniman memang punya apa ya, punya sisi eksentrik untuk bikin curahan hatinya tuh multitafsir ya. Ada kalanya harus benar-benar ini mas, spesifik, nggak boleh di wah wah wah. Iya kan, biasanya kan seperti itu ya. Nah kalau 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 Iya. ini emang kalau curahan hatinya atau ekspresi dirinya emang eh, biasanya gimana tuh? Apakah memang harus dipahami 100% kah? Atau memang sepenuhnya dikeluarin supaya orang jadi ngerti? Eh, Gimana ya, kayak bingung juga. Kan biasanya Ini kan mas. ada orang yang pengennya benar-benar dipahami tanpa celah. Ya. Maksudnya tanpa celah itu maksudnya Mm-mm. nggak ada sisi yang nggak diketahui orang. Dia sampein Mm. semuanya lah gitu. Dia sedih ya,
penuhnya sedih gitu kan. Tapi kalau ada beberapa seniman yang mungkin ngasih sisi-sisi misterius gitu kan, eksentriknya, kalau orang cuma bisa nebak-nebak ini beneran nggak sih gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau Vina sendiri pendekatan seninya seperti apa? Saya lebih suka yang benar bisa dipahami aja sih. Hmm, Pengennya hmm, kayak gitu. hmm, Capek ya hmm. Mas jadi multitafsir. Ya juga ya, karena kadang Hmm. multitafsir kadang bikin salah paham gitu ya. Iya bener. Hmm. Nah, eh Mbak Vina sendiri kalau ngelukis apa juga dibarengi dengan nulis ya saat ini? Eh, Baru-baru ini ya. Jadi misalnya saya mau lukis nih, harus ada Hmm, studinya dulu. Yang dilukis tuh apa hmm. sih? Kayak gitu, Mas. Eh, bentuknya biasanya risetnya gimana? Boleh nggak cerita alur kreatifnya? Biasanya sih kayak kan ada apa ya, seni masyarakat. Nah, kita Hmm, coba mempelajari apa yang ada di masyarakat, terus coba cari literaturnya, hmm, hmm, terus ya di inilah di apa ya di otak-atik sama si visualnya. hmm. Oke. Terus setelah visualnya udah apa, udah jadi draftnya gitu, tinggal dieksekusi gitu ya. Mm-mm. Atau kadang malah ini sih kasus yang sering tuh karya udah ada, cuma kita nggak punya narasinya nih. Nah itu yang Hmm, bikin oke, agak mumet. oke. Iya, 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 iya. Emang menurut Mbak Vina sepenting apa sih narasi untuk lukisannya itu tadi? Penting apa ya mas? Penting banget sih mas, karena kita kan udah nggak kayak zaman dulu tuh banyak Hmm, hmm, seniman-seniman besar yang bisa dilihat dari karya doang kan. Sekarang hmm, kita mau ikut pameran aja pasti dilihat CV-nya. hmm, CV-nya hmm, bagus tapi itu harus diimbangi sama karyanya. Nah karya hmm. itu kalau kita karyanya ngasal-ngasalan, kadang kita masih ketemu sama deskripsi yang kita taruh di karya tersebut gitu. Ya, ya. Iya sih, saya kan punya sahabat tuh yang dia lulusan ISI tapi S2. Sekarang dia jadi dosen. Mm-mm. Dosennya bahkan di kampus yang gak ada kultur seni. Jadi dia dosen di BINUS, tapi Mm. di fakultasnya Fakultas Komunikasi Visual. Dan saya sempat ngobrol sama dia kalau eh, sebagai orang isi gitu kan. Sebenarnya dulunya di ITS teknik ya. Teknik, kemudian dia masuk isi karena dia berkarya dan hidupnya dari seni ya. Gambar dia gambar. Nah, dia cerita kalau narasi itu bikin bikin karya-karyanya itu jadi punya makna gitu kata dia. Ya, Karena karena biasanya kalau nggak ada narasinya, eh, dia mau ceritain juga susah. Lalu orang mm-mm. juga mau memahami juga susah kok, gitu kan. Gitu. Ya, Nah, gara-gara narasi itulah kalau pengalaman dia, karyanya jadi bisa terjual atau bisa diapresiasi dengan lebih baik kata dia. mm. Itu. Nah, Karena karya tanpa gimana gimana karya tanpa karya tanpa narasi tuh kayak kita ngelihat hiasan di dinding aja kan mas, kayak oh iya itu bagus, cuma kita nggak tahu itu apaan. ya nggak ada Itu yang konteksnya saya gitu ya, rasain sih. Uh-uh. nggak ada konteks. Ternyata emang dan berapa kali saya kemarin juga berapa kali kumpul KBM tuh ada juga yang seniman-seniman digital gitu yang eh, juga belajar nulis, kemudian mereka nulis di Medium, bilangnya juga dengan nulis tuh akhirnya jadi konteksnya jadi lengkap gitu kan. Hmm. Jadi nggak Bang sekedar, Eri ya. Bang Eri itu dia dulunya desainer lalu memutuskan jadi seniman murni kata dia. Tapi digital art, di full digital gitu kata dia. Itu. Nah kalau kalau Mbak Wina sendiri seninya di medium apa nih selama ini? Lukisnya ya?
Saya tradisional banget sih mas, masih kanvas sama Kan pas. kertas gitu. Kenapa kok Dulu milih kan sempat pas? ini, eh, karena nggak bisa di ini, nggak bisa di undo. Oh, oke. Berarti cat minyak ya? Iya cat minyak. Oke. Nggak pernah eksplorasi ke apa material lain. Sempat digitalan kemarin Hmm. belajar animasi juga. Hmm. Cuma oh, ternyata saya lebih nyaman di medium ini, Hmm. minyak sama kanvas. Nggak bisa diadu ya. Berarti berarti kalau ada pemaknaan, kalau ada kesalahan tuh harus ditimpa gitu. Iya harus mikir lagi ini harus diapain ya gitu. Kayak gitu tuh ngefek nggak sih ke kebiasaan nulisnya Wina? Ngefek, ngefek banget. Contohnya gimana Saya tuh kalau tuh waktu curhat? waktu curhat ya mas, sebenarnya saya tuh curhat juga masih bingung. Ini pantas nggak sih saya buka? Eh, Ini wajar nggak sih? eh, Karena saya bener-bener curhatnya tuh kayak pribadi banget gitu kan hmm, kayak hmm, kemarin cerita tentang ini pertama kali publish di KBM tuh waktu cerita di kursi tunggu kalau nggak salah. hmm. Nah, itu agak kaget juga. Eh, curhat receh gini bisa tampil di sini gitu kan. Iya, iya. Terus dari situ saya mulai mulai agak hati-hati nih. Ini boleh nggak sih sebenarnya dibuka? Wajar nggak sih cerita kayak gitu? Hmm, ya, ya, ya. Oke. Tapi eh kenapa kok ngerasa jadi makin khawatir? Ada kekhawatiran apa sih? eh ini. Jadi sebenarnya itu benar-benar akun curhat yang saya pisahkan dengan kehidupan saya dengan teman-teman, Hmm, dengan keluarga gitu kan. Jadi hmm, pengennya jadi anonim nih, nggak oke. kelihatan siapa. Nah, tapi semenjak kok ada yang baca gitu, saya mulai mulai ini, mulai kayak ini sampai ke siapa aja ya? Kira-kira ada yang deket nggak ya? Gitu, Ya, Mas. ya. Emang emang ketika berkarya kemudian ada yang mengapresiasi, lalu juga mungkin ngasih timbal balik gitu ya. Eh buat Mbak Wina itu dimaknai sebagai apa sih? Maaf, berisik. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, itu lewat dulu. Eh, sama kayak komentar di sosmed, tapi saya ngerasanya itu lebih nih, lebih lebih tulus, lebih deket. Hmm, Kadang kan kalau kita kita mungkin nggak sengaja sih curhat di sosmed, posting foto hmm, apa hmm, gitu, terus ada yang bilang, wow keren, menyala abangku gitu. Nah tapi kalau hmm, di medium hmm, dia beda lagi, ada panjangnya juga. hmm. Kadang ada yang sampai dibalas dengan tulisan gitu, lebih ini lebih keren ya, lebih ini lebih terasa deket. Oke. Apakah itu juga terjadi di lukisan, Mbak Wina? Pernah nggak mengalami hal kayak gitu? Nah, Pernah. itu apakah membuat lebih ingin berkarya lebih lanjut gitu misalkan, lebih semangat misalkan ya? Atau ada ada efek lain nggak sih? Lebih bikin semangat sih Hmm. ketika dapat apresiasi, terutama kalau ada yang berani kritik, kayak nggak cuma bilang oh bagus nih Oke. gitu, tapi Hmm. harus ada yang bilang oh ini value-nya kurang, kamu kurang main di sini, kamu kurang begini begitu. Itu saya malah lebih lebih greget. Apa udah terbiasa di kampus yang dikritik sama dosen dan teman-teman kemudian nyari di luar gitu? Di kampus dihajarnya gila-gilaan mas. Ya kan karena saya juga tahu kalau teman-teman di isi IKJ dan kawan-kawan tuh ya selalu fakultasnya seperti itu ya, berkarya, kritik, eh, berkarya lagi gitu kan. Ada feedback, ada apa Hmm, lagi, bahkan mungkin perdebatan kayak gitu. iya ya itu yang seru.
Dan menariknya sebenarnya di Medium pun beberapa penulis juga berharap seperti itu kan. Waktu itu Mm-mm. ada beberapa penulis yang di Medium nih, terutama yang di Indonesia, di Medium nih ternyata interaksinya terlalu lempeng nih gitu kan. Ya kalem banget. Sebenarnya ada yang protes gitu. Itu jadi Ya menarik kalem sekali. gitu. Nah, itu kenapa sebenarnya beberapa orang berusaha lebih vokal dan enaknya di Medium sebenarnya kita tuh bisa ekspresiin apapun ya, mau curhat kayak Mbak Hmm. Wina, ada yang mungkin kayak teman-teman di Resah Rakyat itu yang dengan terbuka gitu kan, ngasih kritik ke rezim kayak gitu atau pemerintah daerahnya, itu tuh artinya ada di Medium tuh jadi gitu, seperti rumah yang sangat liberal ya saya bilang, jadi bebas gitu. Nah kalau Mbak Wina sendiri, kalau antara seni dengan nulisnya itu biasanya apa ya, punya aliran tertentu? Aliran seni sama nulisnya. Mm, mm, mm. Oh iya, nggak ada sih mas. Seninya dulu deh, lukisnya deh. Saya suka ini, suka figuratif, realis. Hmm, figuratif. Jadi Oh, ya, kayak kemarin ya, kayak kemarin cerita melukis salah satu penulis tuh ya. oh iya, benar. Boleh dong cerita Saya suka soal itu dong. objek-objek manusia. Apa? Tentang ini, Iya, melukis kok teman-teman bisa ngelukis medium. teman-teman gitu. Gak tahu sih, kayak ini suka aja, kayak tiba-tiba Hmm, ada, oh ada yang baca tulisan saya, ternyata hmm, ada yang dengerin curhat saya gitu kan. hmm, hmm, hmm. Coba deh digambar daripada ini, daripada diem doang. Nyenengin orang kan ibadah yang Ya, 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 ya. Tapi nggak, ya itu namanya teman-teman seni ya. Jadi apapun bisa jadi objek ya ketika kita berkarya. Dan kalau Mbak Wina sendiri biasanya ngelatih apa rasa itu gimana sih? Makanya saya kalau nggak salah secara nggak sengaja itu bahas tentang ngerawat rasa ya. Dan saya hmm, di newsletter bahas tentang berseni. Dan ini pola yang saya pelajari dari teman-teman seniman. Teman-teman seniman itu kayaknya urusan rasa itu jadi hal yang paling penting gitu kan. Gitu. Nah, sementara kalau saya latar belakangnya kan jurnalis fakta, data gitu kan ya. Yang itu mungkin buat teman-teman jurnalis, teman-teman seniman dingin banget gitu. Nah, sementara kalau di hmm. seni itu biasanya kan yang dicari kan yang memang panas, bahkan mungkin emosional sekali. Nah, kalau Mbak Wina sendiri eh sebelum berkarya gitu, mikirin rasanya gitu. So, feel-nya bakal kayak apa biasanya? Biasanya ini sih, kayak sebelum berkarya berarti kayak bahas tentang cara bangun inspirasi atau gimana Hmm, tuh? ya bisa sih. Kan inspirasi biasanya, oh saya marah nih tentang hal ini, kemudian diekspresikan langsung. So, Itu oh saya biasanya sedih nih ngalir gara-gara aja sih, hmm, ngaliran. ngalir aja. Tapi kayak ya kayak yang berkecamuk itu didinginkan dulu, Hmm, dipikirkan dulu, ini kira-kira gimana ya, gitu. Baru dibikin tulisan. Untuk melatih rasa, saya ini mengurangi sosial media oke, itu masuk itu akal sih itu. sangat berpengaruh untuk saya karena apa ya mas ya, kita seni rupa nggak pegang sosial media juga ini nggak jalan. Hmm, Kita terpapar sosial media kalau diri sendiri nggak bisa mengatur, kayaknya lebih baik nggak deh. Kita kurangi oke. sosial media, terus mencoba untuk banyak baca kayak di Medium gitu, Hmm, kan lebih banyak postingan tulisan tuh. Ya, emang postingan tulisan semua. Itu lebih melatih kita untuk benar. Oh iya, kita berhenti sejenak, memperhatikan sesuatu yang ada, dirasain kayak gitu sih. hmm, oke. Kalau di Medium biasanya Mbak Wina baca
apa yang disukai? Ada nggak? Saya suka psikologi, sama random aja semua yang lihat saya Hmm. baca. Yang English juga dibaca begitu. Ada, cuma saya nggak terlalu spesifik ngikutin banget satu penulis Hmm. gitu. Oke, oke, oke. Berarti baca digitalnya medium. Kalau buku fisik mungkin Ada, sama novel, juga sih masih Mas di novel. psikologi. Psikologi. Novel malah saya tuh, saya kurang suka novel. Oke. Kira dulu pengen jadi Paling novelis baca, karena suka baca iya, novel. karena saya gagal menulis novel, akhirnya saya tidak membaca novel. Kok malah jadi trauma gitu? Ini ya Mas, harus banyak riset ya nulis novel ya, makan Iya ini, sih, makan waktu panjang. betul. Ya bangun plotnya memang harus Hmm, harus apa ya? Harus masuk akal. Walaupun fiksi tapi harus masuk akal. Jadi masalahnya hmm, ketika teman-teman belajar tulis novel, ada yang nggak peduli dengan plot, akhirnya jadi eh, hmm. apa ya? Ini mungkin fenomena di teman-teman yang baca Wattpad katanya. Ini teman-teman yang baca Wattpad pada lapor. Oke. Ah, ah. Eh, nggak logis kata mereka. Gitu. Ya, Plotnya, karakternya gitu kan. Gitu. Ya, memang tantangannya di saya novel kalau itu novel ya, aja bikin plot ya plotnya gitu. terlalu panjang. Kalau cerpen sih masih oke ya Mas ya. Hmm. Nah itu cerpen nulis nggak? Cerpen nulis. Dan itu Oke. saya coba kombinasikan si nulis cerpen tadi sama curhatan. Jadi Hmm. curhat yang bener-bener curhat, tapi Hmm. dibuatnya kayak cerpen gitu sih. Hmm. Pengennya kalau berhasil. Hmm. Hmm. Bagus itu. Karena emang juga banyak juga Cak Panis yang kemarin udah Ivan tuh sempat baca karyanya teman-teman KBM yang beliau itu bikin cerpen tapi tentang kisah almarhum bapaknya Hmm. itu disajikan dalam curhatan tapi fiksi gitu ya. Itu jadi sebuah buku akhirnya. Itu Wow. menarik sekali. Jadi kayak apa ya kayak persembahan untuk almarhum bapaknya gitu Pak. Karena waktu Hmm. beliau memulai bikin cerpennya itu setelah berpulang gitu. Jadi kayak apa ya, saya sih penasaran buku dan cerpennya karena belum baca yang udah bikin reviewnya dari Ivan Mas. Sempat baca sedikit lah gitu. Gitu. Jadi menyamarkan pengalaman faktual tapi dalam cerita-cerita curhat dan fiksi itu biasa. Tapi selalu menarik karena pembacanya juga harus nebak-nebak nih. Gitu kan. Oh ini di mana gitu. Oh kejadiannya seperti apa. Tapi kalau yang fiksi-fiksi kayak gitu, itu tantangannya jauh lebih berat buat saya. Karena Oh iya. karena nggak terbiasa untuk nulis fiksi. Ini berarti Mentok kebalikannya ya prosa Mas. ya, mentok prosa gitu. Prosa, mentok prosa yang mungkin imajinatif gitu. Tapi kalau sampai cerpen, saya belum pernah berhasil. Gitu. Oh, malah berat tuh Mas. eh ya mungkin perlu pembiasaan ya. Perlu pembiasaan dan mungkin perlu banyak baca cerpen gitu. Karena emang bacaan saya tuh non fiksi, fiksi tebal-tebal per seri, karya jurnalistik kayak gitu. Jadi memang untuk berkarya fiksi jadi tantangan lebih. Nah, siapa lagi ya yang di sini? Oh nggak ada yang suka nulis fiksi. Jadi kalau di KBM memang ada beberapa teman-teman yang eh, nulisnya fiksi, tapi akhirnya nggak bisa terbit di KBM karena KBM kan sifatnya non fiksi. Jadi akhirnya butuh publikasi yang lain seperti itu. Nah kalau Wina di Medium
Itu apakah semuanya curhatan atau gimana? Beberapa enggak, mulai kemarin mulai nulis Hmm. yang enggak Hmm. curhat. Cuma ini ya agak gatel juga pengen curhat terus. Biasanya kalau kalau curhatan kayak gitu nulisnya eh, langsung jadi atau Enggak sih Mas, biasanya saya buka buka buku jurnal, saya ada hmm. diary gitu kan. Saya buka Oke, kira-kira mana sih yang bisa ditulis di Medium gitu. journaling tiap hari tuh. Tiap hari. Kadang Oh, saya bosen dengan kayak metode yang dikasih sama dokter, ya udah saya coba ya, kayak ya, ya. kayak blog aja deh gitu. Hmm. Hmm. Oh, journalingnya emang disarankan dokter untuk terapi. Sejak terapi kah? Ya, Atau oke. sejak sejak terapi mulai tertib journaling. Hmm. Ya, ya. Tapi emang disarankan seterusnya atau periode tertentu aja? Itu kemarin kalau bisa tiap hari gitu kan. Cuma Ya. saya pamitan sama dokter saya nih, dok, saya kayaknya kalau tiap hari terus ini deh, kayak kadang bosen mau mau cerita apa lagi sih, udah mulai berkurang nih gitu. Ah, Jadi ada oke. periodenya. Ya, ya, ya. Karena kalau saya journaling itu dulu niatnya untuk apa ya? Bikin sejarah, bikin sejarah pribadi, Hmm, bikin sejarah hmm, pribadi yang itu motivasinya adalah biar nggak kehilangan ingatan. Dulu dulu tuh saya tuh ada keluhan gini. Saya punya target tertentu di masa depan, gitu. Tapi ketika berjalan menuju perjalanan target itu gitu kan, tiba-tiba seperti ada yang lupa. Gitu. Kemarin targetin apa sih sebenarnya? Atau harus apa yang dilakukan? hmm, hmm. Ya. Terus tiba-tiba biasanya kan kita perjalanan itu kan bertemu dengan distraksi ya, ya Ya, kan? Ya kan distraksi. Nah, distraksi ini tiba-tiba kita ikutin gitu. Tujuan utamanya jadi lupa. Nah, biasanya saya prefer ke journaling masa lalu. Oh, dulu tuh ternyata targetingnya itu kayak gini. Nah, dari dibuka situ lagi tuh. dia buka lagi, dibalikin lagi ke jalur kayak gitu. Itu. Dan ya cukup membantu gitu kan. Berapa kali bahkan eh, nggak nyadar gitu. Oh, ternyata beberapa tahun lalu udah seperti ini gitu impiannya. Hmm, Nah, ternyata kok tercapai itu pun juga nggak nggak yang gimana, nggak ngotot gimana gitu kan. hmm, Tapi hmm, ternyata bener. tiba-tiba tercapai gitu saja. Nah, itu momen yang apa ya? Mind blowing buat saya karena ternyata bisa ditinggal gitu aja, ditulis aja gitu kan. Kemudian ditinggal, Hmm, kemudian kok jadi apa ya? Mungkin bisa jadi afirmasi gitu buat pribadi untuk eh, di masa depan. Dan karena itulah akhirnya di, dibuat lebih lebih besar dengan tulisan-tulisan secara publik. Nah, itu itu kenapa mulailah aktif ngeblog secara publik. Dulunya mungkin ngeblognya cuma pribadi yang apa ya, ya sama sih curhat juga, tapi lebih kasar ya, lebih kasar yang agresif gitu. Karena kalau yang agresif biasanya ya kalau saya bisa boleh bilang sih apa ya konten warning ya kategorinya ya. Jadi yang itu nggak bisa jadi konsumsi orang umum gitu. Itu kalau yang sangat pribadi dan itu nggak mungkin sih dikasih ke orang. Ya wajar sih ya kalau Mbak Wina akhirnya tadi juga mempertimbangkan mana yang untuk dibaca orang sama mana yang enggak. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau nanya, mau ngobrol dengan Mbak Wina nih akhirnya muncul buat yang Hai Mbak Wina, penasaran.
Halo Pak Ivan, makasih selalu dikasih private notes. Nggak pernah capek ngoreksi tulisan saya. Gatel soalnya ini nalurinya editor. Kalau baca udah enak-enak loh. Kok ini ada yang salah gitu. Mbak Wina, mau nanya dong. Oke Ad- Pak, ada siap. dua. Yang pertama, gimana pengobatannya? Puji Tuhan, lancar. Saya kemarin 2 bulan nggak minum obat. Terus minum, Yeay. saya nggak minum obat selama 2 bulan, tapi pamitan sama dokter saya. Oh, Kirim tabel gitu. Oke, progresnya bagus, Bina. Cuma beberapa hari yang lalu ada stressor. hmm. Udah deh, minum lagi. Tapi nggak apa-apa sih. Beberapa pekan lalu atau pekan lalunya ya, pekan lalu kalau nggak salah, itu saya ngobrol di X dengan Hmm. Dokter Andreas Kurniawan. Dia Ah itu ya, Dr. psikiater, X. psikiater yang Hmm. bikin buku. Saya baru beli buku beliau tuh, seorang wanita yang ingin jadi pohon tomat di kehidupan berikutnya. Panjang banget judulnya. Jadi itu ceritanya, dia itu mendokumentasikan hasil obrolan dia dengan pasien-pasiennya. Nanti Hmm. saya buat Hmm. resensinya deh. Kalau misalnya cukup Oke sih, bagus, mungkin bisa dibeli bukunya. Saya nggak promosi ya maksudnya. ditunggu. Ditunggu, Pak. Terus yang kedua, dulu waktu pertama saya baca tulisannya Mbak Wina ya panggilannya ya. Saya baca, Alvin juga boleh, Pak. oke Mbak Alvin. Morfin. Saya sayangnya nggak terlalu suka morfin, saya lebih suka gele. Salah nggak boleh ngomong. Ah, hey. Jadi apa dibilang itu waktu saya pertama baca tulisannya Mbak Morfin itu yang bikin saya terkejut adalah Mbak Morfin itu menggunakan POV orang kedua. Itu cara penulisan yang menurut saya susah banget. Karena kayak ngomong sama diri sendiri kan, kamu gini gini gini. Nah, Iya, iya. pertanyaan saya adalah kok sekarang nggak nulis dengan sudut pandang orang kedua lagi? Pak. Jadi saya nulis di Medium tuh belajar untuk mengurangi itu. Kan masih kelepasan nih ada kamu di situ. Hmm. Oh, oke. Jadi memang awalnya itu bawaannya tuh seperti menasihati diri sendiri ya. Iya, kayak oh suatu hari ini Oh, saya baca sendiri kayak ngobrol sama teman lama gitu. oke 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 oke. Tapi menarik juga sih, maksudnya peralihan dari sudut pandang. Kalau saya yang rasanya ya sebagai pembaca, saya Merasa waktu diyakini pertama gitu. bukan waktu pertama membaca gaya tulisan yang orang kedua ini itu saya seneng karena maksudnya unik ya, beda dengan yang lain. Biasanya kan POV itu kalau nggak orang pertama, kalau nggak orang ketiga kan. Nah, cuman begitu Mbak Morfin ganti gaya dengan orang pertama, yang kerasa oleh saya sebagai pembaca yang rutin baca tulisannya Mbak Morfin tuh ada kayak ada rasa percaya diri yang tumbuh gitu loh. Itu Hmm. entah kenapa saya merasa begitu. Emang begitu nggak? Iya sih. Sebenarnya POV orang kedua itu karena insecure. Yang kedua Ya, karena oke. sepian. Hmm. Oke, Dia harus menarik, ngerasa ada menarik. ya. Kamu tadi gini, kamu tadi abis ini nih. Ngerasanya kayak gitu waktu cerita pakai sudut pandang orang kedua. Oke, oke, oke. Ya, ya. Saya jadi paham. Makanya saya ngerasa susah sekali menulis dari sudut pandang kedua itu kayaknya gara-gara itu. Saya orangnya terlalu pede. Kacau. Bagus Saya dong. coba deh. Nggak bagus. Segala macam yang terlalu kan nggak bagus ya. Termasuk Oh, terlalu sayang juga nggak bagus. waduh. Udah itu saja saya mau nanya itu. Terima kasih. Saya senang banget akhirnya Mas Bagus sudah berhasil mengundang Mbak Morfin. Saya seneng. Cuma yang saya kurang seneng adalah udah lama nggak nulis nih kayaknya terakhir bulan Februari. Saya tuh kayak guru nagih tulisan loh. Ini Terus Mbak ya, Pak. Morfin kayaknya beku dia. Iya Pak, bener sih ada di draft semua. Waktu mau dipublish ini. Oh iya, Udah terima kasih. iya, nge-freeze. Oke. Oke, sama-sama. Teman-teman yang lain mau nanya juga, silakan. Eh, kalau iya ya, saya juga baru nyadar kalau ada sudut pandang kedua kayak gitu. Ya, saya juga jarang sih nulis yang model kayak gitu.
Tapi itu tulisan yang pakai sudut pandang kedua itu hasil refleksi untuk diri sendiri kah atau emang ditujukan ke pembaca secara umum, Mbak Marvin? Untuk diri sendiri sih itu. Jadi di buku harian kan juga nulisnya pakai orang kedua. Kadang saya Ya, pusing tuh waktu harus ngeganti jadi saya. ya, ya, ya. Oke, oke. Karena kan ya kebanyakan memang kalau yang saya tahu sudut pandang kedua itu kan kayak ada yang menuturi ya, menuturi kita sendiri Hmm, gitu. ya Eh, yang baca dan, ngerasa ini uh-uh, dihakimi. nggak dihakimi juga ya. Ya mungkin ada gitu ya yang dihakimi. Tapi kan kadang ya, sudut pandang keduanya kan sosoknya bisa siapapun ya. Bisa teman, bisa Hmm. mentor. Ya, itu menarik sih, menarik, menarik sekali. Oke. Tapi kalau misalnya pakai sudut pandang orang kedua, kira-kira pembaca itu bakal ngerasa, ih, enggak kok, enggak gitu kok, gitu. Ngerasa gitu kah? Saya sih enggak. Saya Enggak. ngerasa kayak baca Mbak Morvin diomongin sama temennya. Oh, Nah, iya Kayak kan, gitu. gibah. iya kan betul kan. Makanya saya bisa bilang sudut pandang keduanya tuh bisa sosoknya siapa aja, Hmm, bahkan mungkin sahabat kita, kita, guru kita gitu. iya. Nah, yang menarik adalah menghadirkan sosoknya itu tadi. Sosoknya ini siapa? Ya kan otomatis sebagai penulis juga harus berusaha menempatkan diri ini yang ngomong nih siapa, yang Mm-mm. yang yang apa latar belakangnya apa, posisi dia Ya. terhadap orang yang diomonginya gimana. Itu kan dia harus harus mengatur itu kan. Hmm. Iya. Iya. Saya punya pertanyaan satu lagi nih. Em, apa ya tadi ya? Kok saya jadi lupa ya? Hmm. Ntar deh kalau keinget, harusnya saya catat sih. Kalau Mbak Melvin ini nulisnya melambat karena kesibukan kah? Atau ada proyek lain, proyek melukis? Sebenarnya masih nulis, project lukis juga ada, puji Tuhan ada pas. Cuma ya itu, dia cuma numpuk di draft ketika mau dipublish kayak kan ini udah lewat waktunya, udah nggak ngomongin ini lagi, udah selesai gitu mas. Kayaknya itu perlu anu deh, perlu sudut pandang yang berbeda untuk memaknai draft. Hmm. Karena kadang kan iya draft itu memang numpuk otomatis karena dia eh, apa ada di istilahnya mungkin ada ditumpukan gitu ya. Tapi namanya ide yang udah muncul di tumpukan tuh kan perlu dilahirkan kalau menurut saya. Walaupun Hmm. mungkin waktunya udah terlambat gitu. Karena kebanyakan hasil karyanya itu bahkan melengkapi konteks pribadi, ya kan? Pribadi yang saya rasain ya, kalau konteks pribadi itu ketika nggak dipublikasikan, orang jadi nggak lengkap melihat karya kita biasanya. Nah, yang tahu hal-hal seperti itu biasanya malah penulisnya sendiri. Nah, ini yang saya dapatkan dari para ilmuwan ya. Para ilmuwan yang draft-draftnya itu ternyata banyak sekali dan itu malah digali banyak orang. Nah, digali untuk melengkapi konteks-konteks orangnya. Nah, kalau kita mungkin orang yang biasa, mungkin ya konteksnya bisa untuk orang sekitar, gitu. Bisa teman, bisa keluarga, gitu. Yang mungkin bisa jadi punya persepsi yang berbeda dengan kita sendiri, gitu kan. Kadang, oh ternyata bagus nih orangnya ekstrovert, misalkan. Ternyata dari curhatan atau tulisan draft-draftnya muncullah kalau eh, ekstroversinya itu membuat nggak nyaman. Nah, itu kan sebenarnya perlu disampaikan, padahal ada di draft. Nah,
Yang kayak gitu tuh kita mungkin perlu nggak menunda draftnya atau bahkan nggak mematikan draftnya lah. Hmm. Masih draft oke lah gitu kan, tapi jangan sampai dimatiin lah gitu, ya kan. Harus lebih semangat Gitu. untuk buka draft, ngedit gitu ya. Ah, iya, Malas sekali, Win. oke Saya teman-teman, ingat, boleh nanya nggak? Oke, Oke. silakan. saya mau nanya agak sensitif, nggak ada pertanyaan yang sensitif sebenarnya. Oke, Oke. tulisannya Mbak Morvin itu kan banyak yang mengungkap masalah pribadi ya. Ini saya ingin tahu dari sudut Ya. pandang penulis nih. Uh, Ketika mengungkap masalah pribadi, kesehatan mental atau segala macam gitu, ketika ada orang yang berkomentar, em, apa yang dirasakan? Maksudnya, em, apakah langsung berusaha menebak orang ini komentarin kenapa ya? Atau menerima begitu aja, menerima sebagai sebuah komentar dan berusaha membalas atau gimana? Kalau saya sih pertama saya baca, terus saya terima pertama, terus kayak nggak ada yang ini sih, Kak, kayak seneng ada yang Oke, komentar berarti peduli gitu kan. oke. Kadang Nah, soalnya beberapa saya ada takutnya, yang yang kenapa saya tanya adalah karena saya takutnya gini, komentar-komentar itu alias, maksudnya kan gini, tujuan kita untuk bercerita itu adalah untuk melepaskan sedikit ketegangan yang ada dalam diri kita kan. hmm, Tapi ketika itu kemudian menjadi bumerang, itu kan berarti tujuan menulisnya menjadi gagal kan. Nah, ya sebenarnya itu pertanyaan saya. Nah, Mbak Wina pernah merasa seperti itu nggak? itu yang masih saya bingung sih Pak. Oke. Saya ngerasa ini, ngerasa ini terlalu ini enggak sih? Terlalu mengekspos diri saya enggak sih? Hmm, Itu yang saya rasakan oke. sekarang. Kalau kekhawatiran kayak misalnya ini orang bakal mikirin apa ya gitu enggak terlalu, cuma kadang Oke. ya itu Jadi takut takutnya terlalu justru mengekspos diri atau enggak. eh, yang ditakutkan itu bukan pikiran orang lain terhadap kita, tapi lebih kepada apakah Nah, kita membeberkan terlalu banyak hal gitu ya. ya gitu. Oke, oke. Sip. Ini biar saya bisa tahu. Soalnya selain Mbak Morvin itu kan ada beberapa penulis lain juga yang saya lihat em, ini nggak kebanyakan ya dia membeberkan dirinya sendiri. Maksudnya, soalnya saya Iya. bukan tipe orang yang kayak gitu. Saya tipe orang yang ya kadang-kadang saya juga membocorkan kejelekan saya, apa namanya, apa sesuatu yang norak yang saya lakukan. Hmm, Cuma hmm, hmm. ketika saya membuka itu, kadang-kadang ya itu yang muncul di pikiran saya, orang mikir apa tentang saya ya kalau saya buka ini ya. Cuma saya pikir-pikir, ya saya emang kayak gini, ya udah saya tunjukin aja. Ya, ekspresif, tinggal kita yang over sih udah ya, kalau seberapa ekspresif. Ya. Nah, Ini misalnya ini teman-teman ada yang ngelihat saya terlalu banyak expose, misalnya sampai oh resepnya dikasih lihat ke orang gitu, ditegur aja, jangan jangan sungkan. oh iya tuh saya ingat soal resep. Karena kalau resep memang terlalu pribadi, takutnya kan ditiru orang ya. Hmm, Ya, yang seperti itu emang apa ya? Kalau di dunia perkontenan itu ada istilahnya konten-konten yang berkaitan dengan hidup orang lain. Contohnya adalah keuangan, kesehatan, termasuk kesehatan mental. Lalu yang paling populer itu sih dua, kesehatan sama keuangan. Dan itu biasanya emang butuh kredensial, jadi butuh keahlian tertentu. Dan katakanlah yang tulis itu punya kredensial, biasanya juga dikasih disclaimer kalau ini bukan untuk semua orang. Emang kalau kalau yang itu emang cukup sensitif gitu. Kalau ini sih, kalau dari orangnya sendiri itu kan pengalaman pribadi ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah. hmm, Selain Mbak Morvin itu ada juga Mbak Iyas namanya, Mbak Iyas Utomo. Dia juga Ya, sering berbagi kan masalah kesehatan mental kan. Dan tapi dia memang sama kayak Mbak Morvin juga dari sudut pandang pribadi. Jadi saya rasa sih itu oke, oke banget.
Tapi belakangan di Medium Indonesia juga ada psikolog yang tulis. Nah, itu jadi perkaya psikolog yang Psikolog maksudnya si itu Mas Mas Rudi ya. Rudi, Mas Rudi ya. Mas Oh, Rudi itu Rudi, aneh Rudi banget. Jayanto. Aneh banget kerjaannya psikolog cuman hobinya nulis tentang itu astronomi. Nah, kalau Pak Win di Medium punya target tertentu nggak sih? Gimana? Punya target nggak sih di mungkin apakah naskahnya Targetnya, diapakan? targetnya ini sih, jangan curhat terus aja. Oke. Apa Itu apa ada rencana untuk apa ya? Mengkombinasikan antara lukisan-lukisannya ke karya-karyanya dengan karya medium. Itu masih masih gini Mas, masih ada di dalam angan, ada di beberapa draft juga. Jadi saya pengen kukut kukut pindah dari Instagram ke Medium. Jadi karya-karya Oh, mungkin oke. didokumentasikan di Medium aja. Iya, iya, iya. Oh, selama ini eh di Instagram karyanya apa tuh? Maksudnya foto dari lukisan kah? Atau digitalisasi lukisan? Biasanya Instagram isinya cuma ini sih, cuma pameran sama lukisan-lukisan gitu. Oh, Cuma saya kurang nyaman di Instagram. Nah, permasalahan yang saya dapat setelah saya off dari Instagram tuh orang mau nanya karya kamu kayak apa sih gitu nggak bisa oh, ngeliat. ya iya, iya. betul. Ya, ya. Betul. Ini waktu awal kan niatnya kan anonim ya. Terus ternyata dalam perjalanannya kemudian ternyata nggak bisa anonim. Itu peralihannya Iya, gimana? Tetapnya, maksudnya kan gini, ketika jadi anonim itu kan kita bebas mengungkapkan apapun ya. Ketika tidak lagi jadi anonim iya, itu eh, eh, lebih berhati-hati. Berarti kan tujuan menulis awalnya itu ada yang tidak tercapai kan? Itu gimana? iya. Mbak Morvin em, merasa oke dengan itu atau pingin balik lagi, pingin bikin akun baru lagi yang benar-benar anonim dan tidak tergoda untuk membongkar rahasia? Tidak, nggak apa-apa. Saya tidak Nggak anonim. apa-apa. Saya memilih ini. Mana yang lebih membangun? Saya rasa jadi nggak anonim juga lebih membangun untuk saya daripada terus-terusan jadi sesuatu yang tidak terlihat. Iya, iya, iya. Iya. Nama pena juga tetap bagus. Karena ada beda kan ya udah ya antara nama pena dengan anonim. Beda sih, cuma kalau misalnya nama pena itu nama aslinya orang tahu ya nggak ada gunanya juga nama pena itu. Ya, makanya saya nggak mau dipanggil Wina. Saya maunya dipanggil Morvin aja. Siap, Oke, oke. siap. Ya, bagus. Jadi kalau kayak gitu, kalau sudah menerima bahwa tidak apa-apa kehilangan keanoniman, menurut saya sekalian dimanfaatkan medium itu sebagai tempat untuk meningkatkan jenama atau branding. Betul. Hmm, masih Ya dalam kan itu tulisan-tulisan yang angan-angan. Mbak Wina yang tentang apa acara-acara seni itu menurut saya sih udah cukup ya, cukup lumayan. Karena kan dari segi mesin pencari, medium itu cukup ramah. Orang ketika mencari sesuatu kan ada, saya lupa, pameran apa Kulon Progo ya kalau saya nggak salah ya. Itu rasanya jarang gitu loh kalau orang nyari di Ya, Google itu jarang menemukan dan kemungkinan yang mereka temukan itu adalah tulisannya Mbak Morvin. Jadi menurut saya itu bagus banget. Tinggal kejar ini aja menggunakan kata-kata kunci yang sering dicari orang yang jarang ditemukan di mana-mana. Hmm, ya, ya. Kalau nggak saya ngobrol kemarin dengan seniman tuh, eh, pameran tuh banyak, pameran tuh banyak, exhibition tuh banyak. Tapi yang bercerita tentang pamerannya tuh sedikit. Nah, yang nulis tentang pamerannya sedikit, yang mengulas, Iya. yang membahas, mungkin mengkritik pun juga sedikit gitu.
Karena Padahal, pameran itu lebih banyak fokusnya pada visual ya. iya, Ketika Iya. visual itu dituangkan menjadi narasi, ada ada yang hilang. Orang ngerasa ada yang hilang, jadinya males kan. Kayak saya, tapi kan, misalnya, sorry sorry, silakan. tapi kan anu ya udah ya. Tapi kan ketika ada yang menulis tentang event itu, itu kan bisa jadi eh, kajian ya. Yang paling sering kan dijadiin kajian dan pelajaran untuk next next event dan Iya, Hmm. senimannya juga gitu. iya. Nah, yang seniman-seniman cerita ke saya mereka itu butuh tulisannya adalah mereka mereka itu butuh ingatan tentang kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, ketika mereka cuma fokus dengan karya dan kurasinya mungkin kejadian itu tuh event yang sebelumnya tuh malah kayak hilang. Nah, mungkin kesalahannya bisa jadi malah mengulang kesalahan yang sebelumnya. Seperti itu. Dan itu sering terjadi. Iya. Iya. Karena ya ya, mungkin benar juga ya, karena kita malas mendokumentasikan apa yang kita lakukan, akhirnya kesalahan yang sama diulang terus. Hmm, Iya, benar. gitu. Mas Bagus, tadi saya berkomentar, Mas Bagus kan bilang gini kan, iya saya tuh menulis itu awalnya tuh biar menjaga agar tidak kehilangan ingatan. Ternyata ada beda rasa antara kehilangan ingatan dengan kehilangan kenangan. Kehilangan ingatan tuh kayak gila gitu loh. Masalahnya itu udah, misalnya beneran itu yang terjadi. Kayak beberapa waktu lalu kan saya ngomel-ngomel gara-gara mengingat ingatan tuh menyebalkan, Iya, betul. ya kan? Aduh, siapa ya namanya ya? Oh, itu sebel banget tuh. Tadi, aduh, tadi makanannya Sebenarnya itu itu enak pernah banget apa ya? ada, sebenarnya pernah ada gitu. Dan kita kerasa kalau itu pernah ada. Gitu. Iya, Cuman kita betul. memanggilnya itu nggak bisa, kan sebel ya rasanya. Hmm. Ya kayak orang marah-marah gitu, ya seperti orang gila beneran, karena kehilangan ingatan itu. Nah itulah yang bikin saya eh, nulis gitu. Nah nulis itu jadi bantuan untuk Nah, belakangan kan memang ada tren second brain ya. Temen Ya, mungkin kalau tahu second brain konsep, jadi kayak kita bikin ingatan di platform digital. Tuh. Masa nulis medium nih gitu kan. Kayak cuma curhat tapi juga mengingat mengingat apa yang pernah terjadi dan pernah disampaikan. Tuh. Oke, ini Excel ini Mas pendosai, oke pendosai bagus. Siap siap. Akhirnya itu nama muncul pena juga. bener, nama pena beneran itu. Ya ya ya. Oke. Oke, Mbak Marvin kalau tadi mau kombinasi antara lukisan dengan medium gitu, itu apakah bentuknya jadi macam galeri dengan lukisan-lukisan itu kemudian ada ceritanya gitu. Sebenarnya sih yang saya tahu medium itu cukup cukup ramah untuk fotografi ya, gitu. Tapi Mm. ada ini ya, ada kereta lewat. Ah iya, Kayak Mas Baskara kalau nggak salah, iya, iya. itu saya sering baca. Keren. Pengen bikin kayak gitu juga. Coba saya berkesan gitu. Iya, iya, iya. Baru di draft Mas, semoga masih ini ya. Sangat buat Oh, ngedit. pasti pasti akan menyimak sih, pasti akan menyimak karena eh, teman-teman kreatif tuh ketika nulis ya saya sangat apresiatif sama mereka karena mereka berkarya kemudian nulis tulisannya tuh jadi berwarna dan khas gitu ya karena terhiburnya nggak cuma dari tulisannya aja tapi juga karena karyanya ada gitu sementara kalau saya menikmati karyanya oke lah tapi ketika mau baca cerita di baliknya gitu tuh karena nggak ada ya akhirnya jadi ya udah ceritanya selesai di karya itu Hmm. aja gitu.
gitu. Saya tuh merasa medium ini nih kayak kanvas ya. Dia itu kanvas kosong yang orang itu kemudian dibiarkan untuk melukis sesuai dengan gayanya. Dia mau kayak gimana. Ya, ya, Karena ada beberapa yang saya lihat ya. Yang pertama, em, medium itu beberapa bulan yang lalu, beberapa pekan atau bulan yang lalu tuh mengadakan yang akademik itu loh Mas. ya, ya, Yang apa? Jadi dia mengadakan sesi untuk mengajak orang akademisi untuk menulis di medium. Mungkin sebentar lagi dia akan mengundang seniman. Nah, jadi ya sih. sangat terbuka gitu loh sebenarnya untuk eksperimen apa yang bisa dilakukan. Kayak saya gitu, saya eksperimen misalnya, saya itu kan pengajar. Saya pengajar, kemudian bagaimana saya menceritakan apa yang saya jalani tanpa terkesan ngajarin orang. Itu Ya, yang saya eksperimenkan. Terus saya juga lagi belakangan lagi eksperimen untuk menuliskan film-film yang saya tonton. Jadinya kalau menurut saya akan sangat menarik kalau misalnya nanti Mbak Morvin benar-benar itu membebaskan draft-draftnya biar orang bisa lihat gimana sih eksperimen seorang seniman yang ingin menggambar di kanvas medium ini gitu loh. Oh, kemarin ada juga kok ini ya seniman juga, tapi Ada dokter. pemusik Ada pemusik kemarin yang diundang pemusik. Mas Bagus, Anur Rahman, Nur, ya, Pemusik musisi ada beberapa sih udah. eh, Kemarin Mas Rahman tuh salah satunya. Gitu. ada pemusik, ada fotografer, kan, terus ada dokter, ada macam-macam, enak. Jadinya kita melihat berbagai jenis orang berusaha melukis di kanvas yang sama, cara mereka akan berbeda-beda. Mm-mm. Itu juga menarik tuh, apa Mbak Nanda lagi, Mas Nanda itu loh, Oh YouTuber. Oh, ya, Ananda Mahardika. Ya, itu saya pengen ketawa sih bacanya. Maksudnya, dia kayak buku jurnal harian loh, daily input, daily output. Cuman lucu juga sih. Karena kan dia orang visual ya, orang YouTuber ya, itu kan visual banget. Dengan Ya, saya merasa untuk memaksa diri menulis pun itu udah sebuah perjuangan yang berat tuh mm, pasti untuk dia tuh. ya, ya. Tapi enaknya medium memang kita benar-benar nyaman untuk menulis dan membaca ya. Jadi nggak ada gangguan iklan lah, itu udah sangat-sangat enak gitu kan. iklannya kedip-kedip gitu. Gemes banget. Yes, nggak ada gangguan iklan tuh benar-benar enak gitu. Oke, ini udah menjelang berbuka ya, jadi Ya, saya juga mau pamit eh bentar lagi kayaknya. mm-mm. Jadi ini mungkin kayaknya bisa disudahi gitu. Teman-teman kalau udah mau, tapi kalau teman-teman ada yang mau nanya mungkin rival atau Mas Axel silakan. Tapi kalau nggak ada, mungkin itu ya. Tumben loh, hari ini sepi, cuma nggak nyampe 10 karena belum puasa Sebenarnya sih kayaknya ya. puasaan memang cenderung lebih sepi udah Oke. gitu, cenderung lebih sepi. Jadi wajar lah. Tapi nggak Oke, apa-apa oke. gitu kan. Tetap bisa ngobrol, tetap dapat dapat inspirasi juga. Terima kasih buat Melvin ya. Ditunggu banget nih lukisannya, lukisannya dan tulisannya. Dan ya, ini menambah daftar seniman yang saya ajak ngobrol. Yeay. Bisa. Ini kita mesti tanya kan Bang Orvin tuh kan pengennya anonim ya. Ini Eh, video Ya, rekaman ini nanti pasti akan dikirim ke YouTube. Bang Orvin nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, it's okay. Oke. Sebenarnya kita bukan minta izin sih, kita ngasih tahu. Nggak apa-apa. Oke, mungkin itu untuk hari ini ya. Terima kasih buat Bang Melvin, teman yang lain, udah rival, Makasih Axel. sudah bersedia. Terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di pekan depan. Pekan depan masih ada, tapi mungkin terakhir ya. Oh, di bulan Siapa? Ramadan. Eh, Belum tahu. Saya juga pekan depan lagi berhalangan ya. Saya lagi bingung. Oh iya, iya 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 iya. Iya. Devito ya ngisi ya, Mas Devito ya. Ya, semoga lah Devito. Oke, Mungkin siap. itu. Untuk Narsum seperti biasa nanti dikonfirmasi sehari sebelum sih biasanya. Ah, saya punya pesen. Bang Morvin, udah tahu ada publikasi baru namanya Penulis Indonesia. Oh iya, Baru dengar.
Nah, Udah Mas, pernah dengar kemarin, cuma belum belum ya, pernah nyobain itu juga persis. Mas Rival Fadli belum ada ya tulisannya ya. Coba dibuat masing-masing profil. ditagih. Oke. Kalau Bang Axel udah ada, dia mantep. Oke, gitu. Ya, itu publikasi yang menarik untuk kita memperkenalkan diri. Nanti Bang Marvin silakan lah tulis di situ juga gitu. Jadi mungkin supaya ya itu jadi kayak katalog ya udah ya kayak katalog Iya, bahasa Indonesia. Jadi kita jadi tahu bahasa Indonesia itu siapa aja. Oke, mungkin itu terakhir. Sampai jumpa di pekan depan. Selamat beraktivitas lagi, selamat buka yang berbuka puasa. Sampai jumpa. ya. Sampai jumpa. Terima Terima kasih. kasih. Terima Terima kasih kasih. banyak. Terima kasih. Dah.